Ini kan di hidungnya kan luka kan ini. Jadi ini kayak luka yang nggak pernah sembuh tuh. Aku tuh sempat mengamati dari jauh. Jadi Coki itu memang ada satu waktu tuh dia tuh kejar kucing tuh sampai di atas meja. Jadi cuma dia berdiri di atas meja gini tuh, sama kucingnya cuma dipak pak 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 pak. Terus dia cuma gini 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 gini. Nah terus turun dah pergi. Teman-teman, nama saya Satria. Ini saya namanya Coki. Saya tinggal di daerah Maguwarjo, Yogyakarta. Istriku satu, anaknya baru 3, 2 kucing, 1 anjing. Aku tinggal di warung. Kebetulan aku jualan pizza. Punya tempat ya nggak begitu luas sih, tapi lumayan lah. Aku set tempatnya seperti kebun. Coki sama si Bedi dan Kucil itu punya tempat untuk main yang luas. Aku ngadopsi dari salah satu teman di Fakultas Kedokteran. Jadi dia juga ngadopsi Coki ini dari daerah Jawa Tengah, terus dia bawa ke Jogja kurang lebih 5 tahunan yang lalu. Jadi dia pelihara di kos-kosan aja sambil kesibukan di kampus. Beberapa kali Coki memang dalam tanda kutip dipakai ya untuk membantu teman-teman mahasiswa untuk praktek-praktek yang sederhana aja, seperti cara-cara cek detak jantung, apakah, terus kalau ada luka-luka ya dibuat pakai untuk mengobati. Soalnya kan dulunya emang sering sakit kan dia. Sempat juga Coki itu kemarin steril sama anak koas. Sempat jadi masalah juga karena mungkin kan anak-anak praktek itu kan belum berpengalaman kan. Jadi setelah proses kastrasi di dekat kelaminnya tuh seperti infeksi. Menurut istri saya kan dokter hewan. Jadi Coki ini punya alergi benang jahit yang model kayak apa gitu. Jadi sempat dikonsultasiin ke teman-teman dokter-dokter senior ya. Entah itu tuh karena mahasiswa koasnya itu yang kurang terampil dalam kastrasi atau memang pengaruh benangnya kemarin tuh belum sampai clear sih. Entah kenapa itu ini sempat jadi perbincangan yang kurang baik di daerah sana. Aku juga kurang tahu juga masalahnya di mana kok bisa si Coki ini diusir dari kos-kosan itu. Dengan karakter Coki yang pendiam, jarang gonggong, jarang usil juga sama orang-orang, nggak aktif kayak gini. Sempat curiga juga apa mungkin tetangga-tetangganya banyak yang nggak suka anjing. Coki ini kan paling takut sama suara kan. Jadi kalau siap malam tahun baru atau suara hujan dia kan kayak ada trauma. So dia pasti langsung lari ke sudut kamar, terus dia bergetar lah badannya. Mungkin bisa juga jadi waktu ada suara yang kenceng dia mungkin ketakutan, terus dia lari keluar, terus bingungi, terus mungkin ada tetangganya yang lewat takut sama anjing juga bisa. Sebenarnya disayangin sih. Masalahnya kita kan sebenarnya harus tahu dulu kan, walaupun dulu aku posisikan sebagai orang awam ya, jadi aku nggak tahu anjing itu baik apa enggak, tapi kan paling enggak kita tuh harus tahu dulu tuh karakter anjingnya kayak gimana. Nggak bisa semena-mena langsung mengejudge kalau anjing itu tuh galak dan berbahaya segala macam. Jadi temenku mutusin untuk adopsikan si Coki ini. Aku adopsi Coki kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun ini lah. Dari dulu sebelum sampai ngadopsi Coki aku tuh nggak pernah punya niatan buat adopsi anjing, karena untuk mengadopsi anjing itu sebuah komitmen lah. Jadi kita tuh harus bertanggung jawab dari mulai pelihara sampai akhir hayatnya. Jadi kita harus komitmen untuk merawatnya dengan baik. Jadi aku dari dulu tuh masih belum punya komitmen yang kuat buat pelihara. Terus akhirnya ketemu sama Coki, sempat beberapa kali main kesini, jadi serasa cocok. Terus istriku juga kebetulan juga suka anjing, walaupun aku agamanya Islam ya, tapi lihat karakter Coki yang seperti ini cocok aja. Jadi dia jarang jilat, jarang gonggong, sama daerah sekitar juga masalah. Aku sholat juga masih bisa rajin, jadi ya Coki the best lah. Dia kan emang bebas ya, jadi kadang tuh tahu dia tuh sini tuh ada absen, jadi dia suka main ngawur lah karena bebas tadi kan. Dia tuh jarang di kandang, mandi pun sebenarnya nggak serutin. Aku nggak tahu ya takaran rutin apa nggak mandinya anjing tuh kayak gimana ya. Biasanya aku sebulan kadang 2 kali, kadang sebulan sekali. Bisa kalau yang paling rutin tuh musim hujan tuh kadang bisa 2 minggu sekali. Terus sebenarnya sekalian buat ngecek juga sih kalau bagian bawah leher kah apakah jarang kesentuh kalau itu ada luka. Dia tuh sebenarnya kelihatan kalau dia tuh lagi sakit. Tahu-tahu dia lemas, badannya hangat, makannya ya nggak jelas. Terus setelah dicek ternyata ada abses. Waktu awal-awal 2 kucing ini tak bawa ke sini juga Coki kok nggak aktif kayak biasanya. Ternyata ada kemungkinan dia tuh bertengkar sama kucing. Kuku kucing kan tajam kan. Kita kan jarang juga potong-potong kuku kucing di sini karena
memang kita lepas kan kucingnya, entah bertarungnya di mana, tahu-tahu hidungnya berdarah, hidungnya Coki, kakinya berdarah-berdarah. Ya bukan karena nggak diamati juga, tapi kita tuh nyoba buat anjing sama kucing itu gimana akur itu aja. Coki ini termasuk salah satu anjing yang penurut, kalau dibilang pinter ya cerdas, bukan pinter lagi. Nggak susah buat makan, terus Coki itu nggak susah buat diajak siapa aja, selalu welcome sama semua orang. Itu mungkin yang membuat beberapa kali Coki itu istilahnya dipinjem, ya nggak dipinjem sih, kayak apa aja dipinjem-pinjemin. Saking senengnya lihat Coki ya anjingnya penurut kayak gini, Coki sering dibawa sama teman-teman, kadang sore atau kadang pagi buat nemenin camping. Kalau aku sih, dari aku sebenarnya nggak masalah sih, karena Coki juga butuh suasana baru ya. Tapi Coki seneng sih dibawa sama teman-teman, teman-teman juga seneng ya. Paling enggak makan basah ya, Cok? Makan basah 1 kilo. Jadi Coki memang anjing yang penurut. Dia bisa naik motor. Beberapa kali ini kita coba untuk naik mobil, tapi dia masih agak takut sih. Jogging, camping, itu udah kesehariannya. Cuma sekarang dia kan udah memasuki umur, masuk tahun 8 ya, tahun 9 udah tua sebenarnya Coki ini. Jadi kalau sekarang mau datang lihat Coki ya paling kegiatannya cuma bubuk, tidur, isengnya ya paling kalau lihat si Ucil lewat ya kejar ya lah, buat apa, jaga detak jantungnya biar tetap ada adrenalin kejar kucing. Sering jadi tempat buat nitipin kucing lah di sini lah. Jadi ada satu kasus itu entah kenapa itu kucing itu sering gangguin dia. Coki itu kan sebenarnya santai kan, tapi aku kurang tahu juga sih. Kayaknya dia tuh ada riwayat nggak suka sama hewan lain, kayak biasa-biasa sama kucing, tapi berlarut-larut entah apa yang terjadi di malam hari atau kayak gimana, dia tuh benci banget sama kucing-kucing itu. Dan anehnya juga, tiap dia tuh kejar kucing itu mesti nggak pernah dapat. Ada kucing jarak 10 meter apa 5 meter dia kejar, kucing naik di meja tuh dia udah diem aja. Ya gitu sih, dia tuh masih susah akur untuk sama kucing-kucing di sini. Tapi kalau udah pas posisi lapar semua, ya udah ya baris lah buat makan. Kayaknya memang kalau lapar emang nggak ada pantangan lah buat berteman. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah atau kepengen pelihara anjing, mungkin meneteki hati ya. Jadi memantapkan hatinya, jadi satu visi yang benar-benar kuat. Jadi komitmen tuh memang harus dibangun pelan-pelan sih. Jadi nggak sekedar pengen aja untuk pelihara. Ya kita seneng sama anjing, ya kita paling nggak harus siapin tempatnya buat dia kan. Tempat yang dia tuh ya yang ideal yang seperti apa. Ya walaupun nggak punya tempat yang luas, kita bisa imbangi dengan ajak dia jalan-jalan. Kayaknya kebutuhan yang cukup pokok ya buat anjing ya, untuk dia tetap terus harus gerak. Dan juga nutrisi, terus makan. Anggaplah anjing itu sebagai anak, atau anggaplah itu sebagai keluarga kita. Jadi kita harus benar-benar sayangi dia, rawat dia, untuk dia. Terus satu lagi, jangan makan daging anjing lah. Kita ibaratkan anjing itu sebagai teman kita lah. Stop makan anjing. Kak, bungkus.